ya. Hari ini kita akan berjumpa kembali ya bersama Ibu dalam pembelajaran PKN hari ini ya. Jadi Ibu minta sebelum kita memulai pembelajaran ini kita awali dengan doa. Karena Ibu yang bersedia untuk memimpin doa silakan maju ya, silakan Nak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana kondisi hari ini? Hadir semua. Oke, hadir semua. Nanti ada 35 orang yang hadir. Kita semangat hadir, makanya hadir. Ya. Topik kita hari ini adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang perlindungan dan penegakan hukum, ini merupakan salah satu hak dan kewajiban warga negara ya. Nah, materi hari ini Ananda itu sangat berkaitan dengan materi kemarin minggu yang lalu. Kan kita bicara terkait dengan hak dan kewajiban warga negara ya. Ternyata Ananda, perlindungan dan penegakan hukum itu termasuk ke dalam bagian dari materi sebelumnya. Ya, jadi erat kaitannya dengan materi di bab 1 itu. Tadi Ibu katakan bahwa kita memiliki hak untuk dilindungi dan memiliki kewajiban juga untuk melindungi orang lain. Sudah ya? Oke, kemudian kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 5 tujuan pembelajaran. Nilai sejauh mana praktek perlindungan hukum di Indonesia sesuai dengan apa? Sesuai dengan hakikat hukum yang akan dibahas di nomor 1 ini. Ya, sesuai dengan cirinya, definisinya, unsurnya, dan sifatnya. Ya. Dan yang terakhir, Anda sekalian mampu menyajikan hasil telah tersebut dengan jujur dan bertanggung jawab. Ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 ini adalah aspek kognitif. Sementara nomor 5 ini aspek keterampilan. Ya, kalian terampil menyaji hasil diskusi. Tidak kelas nanti. Kita lihat dulu ya penilaian yang akan dilakukan seperti biasanya ada 3 jenis penilaian ini ya. Penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ya, baik, Ananda. Selanjutnya, ya, kalau kalian berbicara tentang hukum itu, ya, ini aturan kan gitu ya. Ini ada 3 gambar, 3 gambar yang tentu ketiga gambar ini berhubungan, ya, sangat erat dengan perlindungan dan penegakan hukum. Coba apa yang Anda pikirkan, Ananda Elvarini, ketika melihat gambar ini? Terima kasih Bu. Dari gambar. Pertama ataupun video yang kedua, Ibu minta kepada Sunita Yolina. Silakan Nak. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih. Saya dari Kalimantan ingin memberikan pernyataan tentang video yang kedua, yaitu ketidakadilan yang terjadi dalam penegakan hukum, di mana menerima suap dari pihak yang melakukan kasus sehingga hukum berjalan tidak adil dan pandang bulu. Pengenaan vonis hukuman tidak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Padahal peran hukum yang saya akan memberikan pertanyaan dari saya tentang video yang pertama. Indonesia adalah negara hukum. Berarti tentunya hukum itu harus aktif dalam menyelesaikan masalah dan ditegakkan dengan adil, bukan? Jadi berdasarkan video pertama, menurut Anda bagaimana keaktifan hukum dalam kasus Ferdy Sambo? Pertanyaan yang sudah muncul dan Ibu juga yakin setiap kalian punya pertanyaan yang sama atau yang berbeda. Nah, untuk menuangkan pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikiran kalian, kalian akan menuangkannya dalam LKPD yang sudah Ibu berikan di depan. Silakan.
Tadi ibu sudah suruh kalian untuk mengidentifikasi apa saja pertanyaan dari video 1 dan 2. Coba kelompok siapa yang ingin menyampaikan kepada ibu apa hasil identifikasi masalahnya? Ya, kelompok 1 silakan. Nah, bacakan masalah yang kalian temukan. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang timbul dari kelompok kami atas video pertama dan video yang kedua. Dan video yang pertama akan dibacakan oleh teman kami di Bulgaria. Oke, terima kasih. Dari video pertama kami dapat menimbulkan pertanyaan, yaitu pertama, apakah pencoba Ya, dari identifikasi masalah, kira-kira kelompok kalian sudah melakukan pencarian jawaban? Sudah, Bu. Sudah. Bisa berikan kira-kira apa jawabannya, Nak? Secara singkat saja menurut kelompok. Silakan. Menurut kelompok kami sudah menjawab video soal yang telah kami bacakan. Dari jawaban yang sudah kalian buat untuk kelompok kalian itu, kalian akan verifikasi lagi melalui buku catatan, buku paket, kemudian jurnal yang sudah dibagikan, serta bisa mencari jawaban yang akurat dari internet dan pastikan sumbernya itu sumber sekitar 7 menit. Jangan. Maka untuk itu kami mengharapkan perhatian daripada teman-teman semuanya. Saya di sini akan membacakan soal dari video pertama dan akan menjawabnya. 1. Apakah pencopotan jabatan Bapak Ferdi Sambo sudah termasuk perlindungan dan penegakan hukum? Sesuai analisis kami dari buku-buku yang telah kami baca dan wawancara kami dengan Ibu YS, video 1 penegakan hukum terhadap tersangka dari profesi sudah ditegakkan, yaitu dengan dicabutnya jabatan Bapak Ferdi Sambo. Dari video yang pertama yaitu, apakah proses penangkapan Bapak Ferdi Sambo sudah sesuai dengan definisi dan juga sifat hukum yang ada di Indonesia? Nah, sesuai dengan definisi hukum yang ada di Indonesia, yaitu bahwa hukum merupakan timbunan peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah atau larangan, dan juga izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Dan juga dari sifat hukum yaitu yang sifatnya mengatur dan juga memaksa. Nah, sesuai dengan definisi dan juga sifat hukum tersebut, maka proses penangkapan Bapak Ferdi Sambo menurut kami dilakukan sesuai dengan definisi dan juga sifat hukum. Karena ketika Bapak Ferdi Sambo ditangkap dan penegak hukum membawa surat perintah untuk penangkapan kepada Bapak Ferdi Sambo. Oke, soal yang ketiga yaitu, apakah keenam tersangka lainnya menghalangi penyidikan boleh mendapatkan perlindungan hukum? Jadi jawabannya adalah tentu saja boleh, karena itu merupakan haknya untuk dilindungi. Perlindungan tersebut boleh dilakukan memenuhi pengacaranya. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan dari video 2. Yang pertama yaitu, apakah hukum bisa dijamin dengan uang seperti video tersebut? Nah, mungkin teman-teman semuanya pernah sering atau sering mendengar tentang ketika seseorang pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan atas uang, mereka memberikan uang sebagai suap untuk meringankan kejahatan mereka. Nah, sebenarnya hukum tidak dapat dibeli dengan uang. Namun pada video yang kedua, kita bisa melihat bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke bawah dan tumpul ke atas. Semua orang pasti tahu atau sering mendengar ketika seorang pelaku kejahatan melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut merupakan orang kalangan atas akan memberikan uang sebagai suap agar kejahatan mereka tidak akan muncul ke permukaan. Sedangkan pelaku kejahatan yang merupakan masyarakat menengah
yang tidak mampu memberikan uang sebagai suap akan mendapatkan hukuman yang kadang tidak setimpal walaupun kejahatan yang dilakukan masih sangat ringan. Nah, kasus suap tersebut sering kita dengar atau kita tahu sebagai uang tebusan. Uang sebagai jaminan agar tersangka tidak melarikan diri. Nah, teman-teman semuanya perlu kita pahami bahwa uang sebagai jaminan untuk kita tidak melarikan diri atas kejahatan kita, bukan menjadi uang sebagai tebusan agar kita tidak mendapatkan hukuman yang kita peroleh atas kejahatan yang kita peroleh. Nah, hal ini kami tinjau dari pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, kenapa setiap hukuman atau sanksi yang diperoleh sejak kejahatan, baik kejahatan berat dan ringan bisa sama? Nah, hal ini boleh terjadi karena hukum itu di atas dan dasar ke bawah, di mana para masyarakat yang memiliki kuasa atas hukum mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan hukuman. Sampai di sini hasil presentasi kami. Jika ada yang menambahi, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ibu berikan kepada anak ibu yang mau menambahkan dan memperkuat jawaban dari kelompok 1. Siapa nak? Ya, silakan Dasril. Saya ingin memberikan pandangan kembali apa perbedaan video pertama. Dalam video pertama menunjukkan bahwa hukum di Indonesia berjalan dengan baik sesuai dengan yang seharusnya, yaitu adil, transparan, dan tidak pandang bulu. Walaupun yang menjadi tersangka adalah aparat hukum, seperti seorang Polri dengan 2 bintang, namun tetap diusut dan diselidiki dengan baik dan transparan. Sedangkan dalam video kedua, sayangnya Ibu pikir Dasril juga mencari jawaban berdasarkan jurnal dan juga buku paket dan internet ya nak ya. Oke, terima kasih Dasril. Saya kembalikan kepada kelompok 1. Terima kasih kepada teman kami Dasril yang telah memberikan saran dan juga kepada UPS. Nah, baiklah teman-teman, yang boleh kami dapatkan kesimpulan untuk hari ini yaitu sebagai pelajar yang telah mempelajari tentang hukum, maka kita harus mengetahui dan memahami indikator hukum dan mengetahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun tidak semua bisa diobati dengan hukum, tapi hukum merupakan salah satu solusinya. Dan ketika suatu saat nanti kita menjadi korban, tersangka, atau pelaku, kita berhak untuk mendapatkan perlindungan. Serta ketika kita menjadi pelaku kejahatan, kita tidak boleh memberikan uang sebagai jaminan. Kelompok 1 yang sudah melakukan identifikasi masalah, sudah melakukan pengolahan data, kemudian sudah melakukan verifikasi data berdasarkan sumber-sumber jurnal, wawancara, serta buku-buku lain, dan sudah melakukan kesimpulan terkait dengan pertanyaan yang sudah mereka susun. Dan menurut Ibu sangat luar biasa sekali. Dan ada juga kelompok yang sudah menambahi, berarti mereka mengikuti dari awal. Terima kasih Ananda Dasril. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk melakukan identifikasi masalah, pengolahan data, verifikasi data, serta mengambil kesimpulan dari materi hari ini, khususnya dari video. Maka hari ini kita akan masuk ke refleksi. Yang dapat saya pelajari hari ini adalah saya dapat mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Penting. Kedua, bagaimana kegiatan diskusi yang kalian lakukan? Tidak lanjut ya. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Minggu depan kalian akan mengerjakan penugasan dan persiapkan dirinya untuk mempelajari tentang peran penegak hukum. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya, kita menutup pembelajaran kita. Kalau yang pemimpin setiap Depan, selamat siang.